Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam sedunia, pendobrak kebatilan menuju yang baik sampai saat ini, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pecinta ilmu yang berbahagia. Ketika kita melakukan sebuah perjalanan yang panjang, pasti kita harus mempunyai bekal yang cukup. Harus adanya persiapan, harus adanya permulaan, starting point, harus adanya proses, lalu harus adanya finish atau tujuan yang hendak akan kita capai. Dalam kehidupan yang nyata ini, kita semua akan mengalami 4 fase alam kehidupan yang akan kita tempuh. Yang pertama, alam kandungan. Yang kedua, alam dunia. Yang ketiga, alam kubur atau alam barzakh. Dan yang terakhir, keempat, adalah alam akhirat. Yang pertama adalah alam kandungan, di mana kita semua sejatinya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dilahirkan ke muka bumi ini. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud rohani. Kita diminta bersaksi, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu kita menjawab, qalu bala syahidna. Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Jadi ketika saat itu kita bersaksi bahwasannya Allah adalah Tuhan kita. Yang kedua adalah alam dunia, seperti saat ini yang kita alami. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam penggalan surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wallahu a'lam bimuradih. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini bahwasannya kita hidup di dunia ini adalah kesenangan semata yang bisa menipu kita. Jadi dunia ini adalah tempatnya berladang amal kebaikan. Maka dari itu kita harus menyiapkan amalan-amalan terbaik kita. Yang ketiga adalah alam kubur. Alam kubur ini adalah alam yang kita akan alami setelah mengalami kehidupan alam dunia. Di alam kubur itu kita sudah digambarkan bagaimana kehidupan kita nanti di alam akhirat. Bahkan sudah dinampakkan apa itu arti kenikmatan dan apa itu arti kepahitan, keburukan.
Yang keempat adalah alam akhirat. Alam akhirat ini adalah alam terakhir yang akan kita lalui. Tak akan ada kehidupan setelah kehidupan akhirat. Dan ujungnya kita nanti akan dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah kita akan termasuk orang yang digolongkan masuk ke dalam surga atau ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walal akhiratu khairum wa abqa. Sedang kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka dari itu kehidupan kita ditentukan semasa hidup di dalam dunia. Baik buruknya kita nanti di akhirat itu tergantung kehidupan kita di dunia. Maka dari itu kita harus mempunyai amalan-amalan yang terbaik agar kita bisa mengakhiri kehidupan kita dengan kehidupan yang berakhir dengan husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Lalu pertanyaannya, apa kiat-kiat supaya kita bisa dimasukkan ke dalam golongan ahlul jannah? Yang pertama, kita harus ketahui dulu syarat dan ketentuannya. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana cara memasukinya. Dan yang ketiga, kita harus punya kuncinya. Syaratnya yang pertama, kita harus menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah kita harus mempunyai amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan khusus yang nanti kita bisa tergolong menjadi ahlul jannah. Dan yang terakhir adalah kuncinya masuk surga. Dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kuncinya masuk surga adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu berikutnya, ada para sahabat yang hidupnya dijamin masuk surga. Akan tetapi kita perlu ketahui bersama bahwasannya para sahabat kenapa hidupnya dijamin masuk surga. Kita lihat sosok seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikan beliau yang lakukan adalah selalu mendampingi Rasulullah dalam menyampaikan dakwah agama Islam. Yang kedua, sahabat Umar bin Khattab adalah salah satu tokoh Islam yang berpengaruh. Bahkan beliau mendapatkan julukan Al-Faruq, pembeda. Beliau adalah sosok pemimpin yang pemberani. Yang ketiga, sahabat Utsman bin Affan merupakan pemimpin yang sangat kaya dan dermawan. Yang terakhir adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau dikenal dari kecilnya tentang kecerdasannya yang luar biasa, kesetiaannya yang luar biasa terhadap Rasulullah dan umat Islam. Lalu kita belajar dari keempat sahabat ini. Beliau adalah sahabat Rasul yang mempunyai amalan khusus, sehingga beliau dijamin kehidupannya masuk ke dalam surga. Jadi kesimpulannya adalah kita harus mempunyai amalan-amalan kebaikan yang wajib kita tanam semasa hidup di dunia, agar kita bahagia dan tenang ketika menjalani kehidupan akhirat, sehingga kita terhindar dari api neraka dan tergolong ke dalam orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat dan kita semua termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.